Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Guys nih, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi dari kelompok kami. Sebelum menyampaikan materi dari kelompok kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Karena ini jauh, jadi saya sebutin nama kelompok saya aja ya guys. Oke. Yang pertama ada Ricky Hardiansyah, yang kedua ada Natasha Sarasvika, yang ketiga ada Mero Maganda S, keempat ada Kurniadi Setioko, yang kelima ada Veranika Desfitria, yang keenam ada Cindy Natasha, yang ketujuh ada Arif Ahmad, yang ke-8 diri saya sendiri, saya Singgi. Komponen sistem informasi pemasaran modern. Meskipun setiap manajer dalam organisasi harus meneliti kemampuan, tanggung jawab utama untuk mengidentifikasi perubahan pasar yang signifikan terletak di bahu pemasar perusahaan. Mereka mempunyai 2 keunggulan. Mereka mempunyai metode disiplin untuk mengumpulkan informasi dan mereka menghabiskan lebih banyak waktu yang dibandingkan karyawan lainnya untuk berinteraksi dengan pelanggan. Poin pertama, DuPont mengadakan studi pemasaran untuk menemukan perilaku bantal pribadi bagi unit Darkon polyesternya yang memasok isi bantal bagi pembuat bantal dan menjual merek Converse-nya sendiri gitu guys. Ya kan, aku menjelaskan. Hasilnya para wanita lebih sering langsung memakai bantal, sedangkan pria dilipat-lipat dia lagi guys. Oke. Poin kedua, pemasar juga mempunyai banyak informasi tentang bagaimana pola konsumen bervariasi lintas negara. Masalahnya nih, ini banyak masalah nih ya. Masalahnya banyak perusahaan bisnis belum ahli dalam mengumpulkan informasi. Ada banyak perusahaan yang belum mempunyai departemen riset pemasaran, menikmati keunggulan kompetitif. Mereka dapat memilih pasar mereka dengan lebih baik, mengembangkan penawaran yang lebih baik, bagaimana lebih baik dan melaksanakan perencanaan pemasaran yang lebih baik lagi. Masih pemasaran atau MIS, Marketing Information System, terdiri dari orang-orang, peralatan dan prosedur untuk mengumpulkan, memilih, menganalisis, mengevaluasi dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan tepat waktu dan akurat bagi pengambilan keputusan pemasaran. Sistem informasi pemasaran, perusahaan harus merupakan persilangan antara apa yang kira-kira dibutuhkan oleh manajer, apa yang benar-benar mereka butuhkan, dan apa yang benar-benar layak secara ekonomi. Dan intelijen pemasaran. 1. Siklus pesanan sampai pembayaran. Inti sistem pencatatan internal adalah siklus pesanan sampai pembayaran. Perwakilan penjualan, penyalur, dan pelanggan mengirimkan pesanan ke perusahaan. Perusahaan masa kini harus melakukan langkah-langkah ini dengan cepat dan akurat. Oleh karena itu, banyak perusahaan telah menggunakan internet dan extranet untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi siklus pesanan sampai pembayaran. Cisco Connection Online memungkinkan pemimpin jaringan komputer untuk berhubungan dengan semua pemasok, produsen, pelanggan, dan perantaranya secara online. Kedua, sistem informasi penjualan. Manajer pemasaran memerlukan laporan yang tepat waktu dan akurat tentang penjualan yang terkini. Walmart mengoperasikan gudang data penjualan dan persediaan yang menyimpan data semua barang untuk setiap pelanggan, setiap stok, setiap jam, dan Walmart selalu memperbarui setiap jam. Gadget teknologi mengubah sistem informasi penjualan dan memungkinkan wiraniaga mempunyai informasi terbaru dari detik ke detik. Perusahaan harus menerjemahkan data penjualan secara hati-hati agar tidak menarik kesimpulan yang salah. Database, gudang data, dan penggalian data. Saat ini, perusahaan mengelola informasi mereka dengan database pelanggan, database produk, database wiraniaga, dan kemudian menggabungkan data tersebut dari berbagai database. Perusahaan menyimpan data pelanggan dan menggabungkan dengan data produk dan wiraniaga untuk memberikan penawaran kepada pelanggan yang berpotensial, dan data ini sangat bermanfaat untuk menentukan pengambilan keputusan. Banyak perusahaan memanfaatkan database. Yang pertama untuk sistem intelijen pemasaran.
Sistem catatan internal memberikan data hasil, tetapi sistem intelijen pemasaran memberikan data saat ini. Sistem intelijen pemasaran adalah kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam dunia pemasaran. Sebuah perusahaan dapat mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas intelijen pemasarannya. Kemudian kedua, melatih dan memotivasi tenaga penjualan untuk menemukan dan melaporkan perkembangan baru. Ketiga, membentuk jaringan eksternal. Yang keempat, membentuk panel penasehat pelanggan. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya data pemerintah. Yang keenam, membeli informasi dari pemasok luar. Yang ketujuh, menggunakan sistem umpan balik pelanggan online untuk mengumpulkan intelijen kompetitif. Kemudian, menganalisis lingkungan makro. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mampu mengenali dan merespon berbagai kebutuhan dan tren yang belum terpenuhi secara menguntungkan. Pengusaha individu dan perusahaan selalu berusaha menciptakan solusi baru terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi. Kita membedakan antara fat trend dan mega trend. Fat adalah sesuatu yang tidak dapat diperkirakan, berumur pendek, dan tanpa signifikasi sosial, ekonomi, dan politik. Tren adalah arah atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Megatrend digambarkan sebagai perubahan besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi lambat berbentuk dan setelah terjadi. Perubahan itu mempengaruhi kita untuk sementara waktu, antara 7 dan 10 tahun atau bahkan lebih lama. Oke, itu saja dari kelompok kami, materi yang kami sajikan. Jika kalian teman-teman nggak ngerti atau ingin ditanyakan, silakan bertanya ya. Kami buka pertanyaannya, minimal satu kelompok 2 pertanyaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.